Sekarang ini semakin banyak orang yang peduli terhadap hewan-hewan, baik hewan peliharaan ataupun hewan liar. Bahkan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan keselamatan hewan pun semakin aktif berperan. Karena itulah, jika ada suatu kasus yang memperlihatkan perlakuan hewan secara semena-mena, maka tak jarang itu akan menjadi sebuah kontroversi di masyarakat. Inilah 7 kontroversi karena hewan versi On The Spot. Belum lama ini, masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang yang mempunyai media sosial, dihebohkan dengan foto lumba-lumba yang dikirimkan oleh sebuah perusahaan penyedia jasa hiburan melalui maskapai udara. Foto yang beredar luas di media sosial itu menunjukkan mamalia laut itu diletakkan di box besar dan diangkut oleh beberapa orang. Alhasil, banyak kecaman yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dituduh bertanggung jawab. Salah satunya dari Jakarta Animal Aid Network atau JAAN Indonesia. Menurut mereka, lumba-lumba itu seharusnya dibawa dalam kondisi basah. Namun hal ini langsung dijelaskan oleh manajer komunikasi dari pihak perusahaan bernama Rika Lestari yang mengatakan jika pengangkutan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Lalu keamanan dan kesehatan hewan diperhatikan dengan pendampingan khusus dari dokter hewan. Tak hanya itu, pihaknya pun sudah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebun binatang di Kota Bandung kembali menjadi sorotan masyarakat, tak hanya di dalam negeri, tetapi sampai ke luar negeri. Setelah sempat tercoreng karena ada seekor gajah mati, kini ada kasus baru yang memperlihatkan bahwa beberapa beruang madu di kebun binatang Bandung itu tampak kurus tak terawat. Bahkan ada sumber yang menyebutkan beruang itu sampai memakan kotorannya sendiri. Karena kejadian ini, banyak pihak yang menuntut agar kebun binatang ini diberi sanksi oleh pemerintah. Bahkan ada netizen yang membuat petisi agar kebun binatang Bandung dicabut izinnya. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Dahono Aji mengatakan pihaknya sudah memerintahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat untuk menyelidiki temuan tersebut. Bambang menyatakan tak akan menoleransi dengan kelalaian yang kembali dilakukan pengelola kebun binatang Bandung. Namun masih menurut Bambang, pihaknya tak bisa langsung memberikan sanksi atau mencabut izin operasi lembaga konservasi tersebut karena harus ada mekanisme yang dilalui untuk mencabut izin operasi pengelolaan kebun binatang bila dinilai menyalahi aturan. Selanjutnya ada sebuah arena bermain yang menuai kontroversi. Kritik pedas dan teguran bermunculan karena arena tersebut membekukan 5.000 makhluk laut ke lantai arena olahraga ice skating. Ikan, kepiting, dan kerang lainnya tertanam dalam es sebagai bagian dari daya tarik musim dingin yang disebut freezing port di Japan Space World Theme Park di kota Kitayusu, Jepang. Dalam promosinya, taman itu mengklaim sebagai arena pertama di dunia yang terlihat hidup karena dikelilingi hewan laut. Manajer Space World Toshimi Takeda mengaku ikan-ikan yang digunakannya dibeli di pasar ikan lokal dan sudah dalam kondisi mati sebelum dibekukan. Sejak dibuka, tempat ini sempat ramai. Namun setelah berita tentang freezing port tayang di televisi pada Sabtu 26 November 2016, media sosial dengan cepat meresponnya dan banyak netizen yang protes. Akibat banyaknya reaksi keras dari publik inilah yang akhirnya membuat arena bermain ice skating itu terpaksa ditutup pada Minggu 27 November 2016 lalu. Taman Safari di Oregon, Amerika Serikat sempat membuat acara menggunakan gajah bernama Tiki, Alice, dan George untuk mencuci mobil pengunjung Taman Safari tersebut.
Para pengunjung bisa meminta seekor gajah untuk mencuci mobil mereka dengan membayar $25 Amerika atau senilai Rp300.000. Pengunjung bisa merasakan berada dalam mobil yang dicuci seekor gajah menggunakan belalainya sebagai selang. Namun setelah viral di media sosial, berbagai kecaman datang ke pihak Taman Safari ini. Banyak masyarakat yang menganggap pihak Taman Safari bersikap keterlaluan dengan mempekerjakan gajah-gajah itu. Bahkan program cuci mobil tersebut telah membuat sebuah organisasi perlindungan hewan internasional atau Defense of Animals atau IDA menjadikan Taman Safari Oregon sebagai satu dari 10 kebun binatang terburuk di Amerika Serikat. Tony Verhoef, ilmuwan dari IDA, mengatakan jika penjaga di Taman Safari Oregon membawa sebuah bullhooks, yaitu sebuah tongkat panjang melengkung yang ujungnya tajam untuk memukul gajah-gajah itu untuk tetap bekerja mencuci mobil. Tindakan seperti itulah yang termasuk kategori penyiksaan pada seekor gajah. Sementara itu, tim Taman Safari Oregon langsung bertindak cepat menanggapi kontroversi ini. Mereka berdalih bahwa apa yang mereka lakukan bertujuan untuk melatih dan melestarikan gajah-gajah itu. Namun menurut Kathy Art, asisten manajer PETA, People for the Ethical Treatment of Animal, kondisi gajah yang mencuci mobil itu tidak terlihat seperti melestarikan gajah-gajah. Promosi suatu tempat untuk menarik calon pembeli memang beragam caranya. Namun apa yang dilakukan restoran cepat saji di daerah Mount Waverly di luar kota Melbourne, Australia memicu kontroversi. Bagaimana tidak? Mereka menawarkan hadiah seekor binatang peliharaan bagi pembeli yang memesan 10 pizza ukuran besar. Penawaran pizza berhadiah binatang peliharaan dilakukan oleh pemilik waralaba itu yang bekerja sama dengan sebuah toko penjual binatang peliharaan di daerah tersebut. Konten saja penawaran ini memicu protes, terutama di kalangan penyayang binatang. Salah satunya disampaikan kelompok penyayang binatang bernama Oscar Slow. Dengan banyaknya kecaman yang didapat, akhirnya pihak dari restoran cepat saji pizza ini mengeluarkan permintaan maaf dan pemegang waralaba juga telah setuju untuk menghentikannya. Berikutnya ada sebuah video yang sempat viral di media sosial yang menunjukkan seekor singa yang tampak lemas dan mengantuk karena diduga dibius untuk kepentingan foto-foto. Video ini diunggah ke Facebook oleh sebuah lembaga yang fokus pada isu perdagangan satwa bernama Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group. Dalam keterangannya, mereka mengatakan singa itu dipaksa bangun untuk berfoto bersama pengunjung dan terlihat seperti dibius. Alhasil, video unggahan itu membuat banyak pengguna Facebook sedih dan marah. Namun Humas Taman Safari tempat singa tersebut berada menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan pembiusan satwa untuk kepentingan foto. Pihaknya mengatakan Baby Zoo, tempat di mana pengunjung bisa berfoto dengan satwa, selalu mengutamakan keselamatan satwa dan pengunjung. Jadi, kalau binatang sedang tidak bisa, Baby Zoo itu kosong dan akan dijelaskan kepada pengunjung kenapa kosong. Di tahun 2014, kebun binatang di Denmark sempat mendapatkan banyak sekali kecaman dari masyarakat setelah membunuh seekor jerapah yang sehat. Menurut pihak kebun binatang, alasan pembunuhan ini adalah karena undang-undang di Eropa tentang pembiakan hewan. Marius, nama jerapah itu, diberi makan dulu sebelumnya dan dibunuh dengan cara ditembak bagian kepalanya. Selanjutnya, para petugas kebun binatang membedah tubuh Marius dengan disaksikan oleh para pengunjung, termasuk anak-anak kecil. Tubuh binatang yang sudah terpotong-potong ini untuk kemudian diberikan kepada singa yang ada di kebun binatang tersebut. Tak sampai di situ, belum lama ini, kebun binatang itu juga melakukan hal kontroversi lain dengan membantai satu keluarga singa. Kebun binatang di Copenhagen itu bersikukuh harus membunuh 2 ekor anak singa dan 2 induknya setelah gagal mencarikan tempat untuk mereka. Singa jantan yang berusia 16 tahun dan betina berusia 14 tahun itu sudah dianggap terlalu tua.
Pihak kebun binatang juga mengaku sudah meminta kebun-kebun binatang lainnya untuk mengambil 2 anak singa yang berumur 10 bulan, tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Karena tindakan-tindakan kontroversi itulah, manajer kebun binatang harus menerima ancaman mati. Dan meskipun terjadi protes atas kematian binatang-binatang tersebut, pihak pengelola kebun binatang mengatakan bahwa mereka tidak akan mengubah prosedur karena apa yang dilakukan pihak kebun binatang masih dalam batas hukum yang berlaku di negaranya. Itulah pemirsa 7 kontroversi karena hewan versi On The Spot. Di tahun 2017, langit Indonesia akan sering diwarnai oleh turunnya hujan meteor. Pada tanggal berapa saja ya? Yuk, siapkan catatan untuk menyaksikan fenomena langit 2017 di Indonesia sesaat lagi, tetap di On The Spot.